Nah, hukum dari madmadah istinsyak ini apa? Para ulama berbeda pendapat. Ada sebagian ulama mengatakan hukumnya madmadah istinsyak itu wajib. Ada sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah. Nah, dari dua pendapat ini mana yang lebih kuat? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kami cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa madmadah dan istinsyak hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Apa dalilnya Ustadz? Dalilnya karena ada dari hadis Nabi SAW yang redaksinya adalah perintah. Kata beliau, "Idza tawadda'ta famadmid." Kalau engkau berwudu, maka bermadmadahlah, berkumurlah. Ini perintah dari Nabi. Hadis riwayat Abu Dawud nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Dan dalam kaidah usul fikih disebutkan bahwa al-aslu fil amri lil wujub. Yang namanya perintah secara asal itu menunjukkan wajibnya melakukan sesuatu yang diperintahkan tersebut. Kecuali ada dalil lain yang menyebabkan perintah itu menjadi sekedar anjuran atau sunnah. Ini yang pertama, adanya perintah dari Nabi SAW. Kemudian yang kedua, yang semakin menguatkan bahwa madmadah itu hukumnya wajib, karena Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 6, dalam surat Al-Ma'idah ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk membasuh muka. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian ingin sholat, maka basuhlah muka kalian. Nah, membasuh muka, kita tahu membasuh muka itu wajib berdasarkan ijma' para ulama. Harus membasuh muka ketika wudu. Nah, sekarang saya tanya, hidung sama mulut itu bagian dari apa? Dari muka. Kalau muka diperintahkan untuk dibasuh, berarti masuk ke dalamnya hidung dan mulut. Ini yang kedua, yang menguatkan bahwa ini hukumnya wajib. Yang ketiga adalah rutinitas Nabi SAW. Beliau setiap kali berwudu, sebagaimana diriwayatkan oleh para sahabat Nabi SAW, dan riwayatnya banyak. Dan meriwayatkan para sahabat juga banyak juga. Hampir setiap riwayat itu ketika berbicara tentang wudunya Nabi SAW, rutin Nabi itu madmadah dan istinsyak. Belum ditemukan bahwa Nabi pernah suatu kali meninggalkan madmadah dan istinsyak. Kalau seandainya sunnah, maka bisa aja Nabi SAW kadang-kadang meninggalkan madmadah dan istinsyak untuk menunjukkan kepada umatnya bahwa ini hukumnya sunnah. Tapi ketika Nabi SAW rutin melakukan itu, ini menguatkan bahwa madmadah dan istinsyak itu hukumnya wajib. Ini kesimpulannya. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Saya ulangi dari awal bahwa bagian yang 4 anggota yang atau cara berwudu yang keempat adalah kaitannya dengan madmadah, istinsyak dan istinthar. Madmadah itu artinya adalah berkumur-kumur, kemudian istinsyak artinya adalah memasukkan, menghirup air ke hidung, istinthar adalah mengeluarkannya. Caranya adalah dengan satu telapak tangan kanan, ambil air, dimasukkan sekaligus untuk madmadah dan istinsyak, kemudian mengeluarkannya dengan tangan kiri, dan ini dilakukan 3 kali. Kemudian disunnahkan untuk maksimal masukkan air sampai ke pangkal hidung. Hikmahnya tadi antaranya kalau bangun tidur untuk bersihkan setan, kalau misalnya tidak bangun tidur untuk membersihkan kotoran, seperti dijelaskan oleh para ulama. Dan terakhir hukumnya istinsyak dan istinthar, madmadah dan istinsyak hukumnya adalah wajib. Mungkin kalau ada pemirsa pendengar yang mencermati, tadi hukumnya wajib katanya madmadah istinsyak. Tapi tadi katanya maksimal hukumnya sunnah. Memaksimalkan hukumnya sunnah itu gimana Ustaz? Apa itu enggak kontradiktif? Enggak. Karena madmadahnya sendiri hukumnya wajib. Tapi memaksimalkan sampai masuk ke pangkal hidung itu hukumnya sunnah. Jadi kalau sekedar memasukkan air, menghirup itu hukumnya wajib. Tapi kalau sampai ke dalam itu hukumnya sunnah.